menyerukan warga Muslim di Myanmar untuk berjihad dan melawan pemerintah yang menindas mereka. Taliban bahkan menyatakan fasilitas pelatihan akan tersedia untuk membantu warga Muslim di Myanmar berjihad. Menurut juru bicara Jamaat ul Ahrar, yang merupakan faksi Tehrik-e-Taliban Pakistan, Ehsanullah Ehsan, kelompoknya ikut merasakan duka etnis minoritas Muslim Rohingya di Myanmar. Demikian seperti dilansir AFP beberapa waktu lalu. Otoritas Myanmar menolak untuk mengakui sekitar 1,3 juta warga Rohingya sebagai warga negaranya. Myanmar malah memberlakukan berbagai larangan bagi warga Rohingya, seperti pergerakan dan akses ke pekerjaan. Wilayah Rakhine yang miskin, telah menjadi saksi bisu ketegangan antara warga mayoritas Buddha dan etnis minoritas Rohingya. Banyak warga Rohingya yang terpaksa tinggal di pengungsian setelah kerusuhan maut terjadi di wilayah tersebut pada tahun 2012 lalu. Saya menyerukan kepada pemuda Burma, angkat senjata dan berjihad di jalan Allah. Tidak perlu diragukan lagi, Allah bersama kita, ucap Ehsan dalam pesan audio yang dikirimkan kepada media massa. Burma merupakan nama lama Myanmar. Pusat pelatihan kami, sumber daya kami, pelatihan kami, dan juga orang-orangnya, semuanya tersedia untuk memberi kenyamanan bagi Anda, imbuhnya. Ehsan menyebut aksi protes, Long March dan pengecaman hanya memberikan dampak kecil. Menurut Ehsan, hanya satu-satunya jihad atau perang yang akan membuat pemerintah Myanmar memperhatikan Rohingya. Sekitar 4% dari total 51 juta penduduk Myanmar menganut agama Islam. Separuh dari jumlah itu merupakan etnis Rohingya, sedangkan Tehrik-e-Taliban bertanggung jawab atas tewasnya ribuan orang dalam serangan melawan pemerintah Pakistan sejak tahun 2007 lalu. Namun militan ini jarang menunjukkan kiprahnya terhadap isu-isu di luar wilayahnya. Baru kali ini, Taliban menyerukan jihad di Myanmar. Namun dukungan dari militan asing bagi Rohingya bukan yang pertama kali. Dalam beberapa tahun terakhir, militan asing termasuk Al-Qaeda pernah melontarkan dukungan bagi Rohingya dan menyerukan jihad. Pada November tahun 2020 lalu, kelompok militan Salafi jihadis pertama Myanmar, Katiba Al-Mahdi Bilad Al-Arakan, mendeklarasikan jihad melawan Naypyi Taw untuk membalas penganiayaan Muslim Rohingya oleh junta militer Myanmar. Sekarang, negara termiskin di Asia Tenggara itu bergulat dengan bencana kemanusiaan multidimensi setelah kudeta tanggal 1 Februari lalu. Tak hanya di situ, tetapi Taliban juga berjanji bakal suarakan isu Muslim Kashmir di India seperti disampaikan salah seorang juru bicaranya kepada BBC. Sebagai Muslim, kami juga punya hak untuk bersuara untuk Muslim di Kashmir, India atau negara lainnya, jelas juru bicara Taliban, Suhail Sahen, kepada BBC Hindi, dikutip minggu kemarin. India dan Pakistan menguasai bagian yang berbeda di kawasan mayoritas Muslim tersebut, dan keduanya saling klaim wilayah tersebut sepenuhnya milik mereka. Terjadi kekerasan di wilayah yang dikuasai India selama 30 tahun karena adanya pemberontakan kelompok separatis. Ini adalah pertama kali Taliban mengomentari Kashmir India. Dalam wawancara baru-baru ini dengan CNN News, pemimpin Taliban Anas Haqqani mengatakan, Kashmir bukan bagian yurisdiksi kami dan intervensi bertentangan dengan kebijakan kami. Dalam sebuah wawancara lain dengan saluran berbasis di Pakistan, juru bicara Taliban lainnya, Zabiullah Mujahid mendesak Pakistan dan India duduk bersama untuk mencari solusi atas persoalan tersebut. Sahen mengatakan kepada BBC Taliban tidak memiliki kebijakan untuk meluncurkan operasi bersenjata terhadap negara manapun. Pernyataan Sahen ini muncul bersamaan ketika India meningkatkan perhatiannya terkait minoritas agama Hindu dan agama Sikh Afghanistan di bawah Taliban, dan ada perhatian yang meningkat terkait kejahatan berbasis kebencian terhadap Muslim sejak 2014 di bawah pemerintahan Perdana Menteri India Narendra Modi. Dengan Afghanistan dikuasai Taliban, banyak orang di India khawatir bagian kelompok itu sekarang dapat mengarahkan pandangan mereka ke Jammu dan Kashmir yang dikelola India, yang didorong elemen-elemen anti-India di Pakistan. Dalam klip debat TV yang beredar luas, pemimpin PTI yang berkuasa di Pakistan Nelam Irsyad Sheikh mengatakan, Taliban telah mengatakan mereka bersama kami dan mereka akan membantu kami dalam membebaskan Muslim yang ada di Kashmir.
Militan Taliban menyerukan warga Muslim di Myanmar untuk berjihad dan melawan pemerintah yang menindas mereka. Taliban bahkan menyatakan fasilitas pelatihan akan tersedia untuk membantu warga Muslim di Myanmar berjihad. Menurut juru bicara Jamaat ul Ahrar, yang merupakan faksi Tehrik-e-Taliban Pakistan, Ehsanullah Ehsan, kelompoknya ikut merasakan duka etnis minoritas Muslim Rohingya di Myanmar. Demikian seperti dilansir AFP beberapa waktu lalu. Otoritas Myanmar menolak untuk mengakui sekitar 1,3 juta warga Rohingya sebagai warga negaranya. Myanmar malah memberlakukan berbagai larangan bagi warga Rohingya, seperti pergerakan dan akses ke pekerjaan. Wilayah Rakhine yang miskin, telah menjadi saksi bisu ketegangan antara warga mayoritas Buddha dan etnis minoritas Rohingya. Banyak warga Rohingya yang terpaksa tinggal di pengungsian setelah kerusuhan maut terjadi di wilayah tersebut pada tahun 2012 lalu. Saya menyerukan kepada pemuda Burma, angkat senjata dan berjihad di jalan Allah. Tidak perlu diragukan lagi, Allah bersama kita, ucap Ehsan dalam pesan audio yang dikirimkan kepada media massa. Burma merupakan nama lama Myanmar. Pusat pelatihan kami, sumber daya kami, pelatihan kami, dan juga orang-orangnya, semuanya tersedia untuk memberi kenyamanan bagi Anda, imbuhnya. Ehsan menyebut aksi protes, Long March dan pengecaman hanya memberikan dampak kecil. Menurut Ehsan, hanya satu-satunya jihad atau perang yang akan membuat pemerintah Myanmar memperhatikan Rohingya. Sekitar 4% dari total 51 juta penduduk Myanmar menganut agama Islam. Separuh dari jumlah itu merupakan etnis Rohingya. Sedangkan Tehrik-e-Taliban bertanggung jawab atas tewasnya ribuan orang dalam serangan melawan pemerintah Pakistan sejak tahun 2007 lalu. Namun militan ini jarang menunjukkan kiprahnya terhadap isu-isu di luar wilayahnya. Baru kali ini, Taliban menyerukan jihad di Myanmar. Namun dukungan dari militan asing bagi Rohingya bukan yang pertama kali. Dalam beberapa tahun terakhir, militan asing termasuk Al-Qaeda pernah melontarkan dukungan bagi Rohingya dan menyerukan jihad. Pada November tahun 2020 lalu, kelompok militan Salafi jihadis pertama Myanmar, Katiba Al-Mahdi Bilad Al-Arakan, mendeklarasikan jihad melawan Naypyidaw Dau untuk membalas penganiayaan Muslim Rohingya oleh junta militer Myanmar. Sekarang, negara termiskin di Asia Tenggara itu bergulat dengan bencana kemanusiaan multidimensi setelah kudeta tanggal 1 Februari lalu. Tak hanya di situ, tetapi Taliban juga berjanji bakal suarakan isu Muslim Kashmir di India seperti disampaikan salah seorang juru bicaranya kepada BBC. Sebagai Muslim, kami juga punya hak untuk bersuara untuk Muslim di Kashmir, India atau negara lainnya, jelas juru bicara Taliban, Suhail Sahen, kepada BBC Hindi, dikutip minggu kemarin. India dan Pakistan menguasai bagian yang berbeda di kawasan mayoritas Muslim tersebut, dan keduanya saling klaim wilayah tersebut sepenuhnya milik mereka. Terjadi kekerasan di wilayah yang dikuasai India selama 30 tahun karena adanya pemberontakan kelompok separatis. Ini adalah pertama kali Taliban mengomentari Kashmir India. Dalam wawancara baru-baru ini dengan CNN News, pemimpin Taliban Anas Haqqani mengatakan, Kashmir bukan bagian yurisdiksi kami dan intervensi bertentangan dengan kebijakan kami. Dalam sebuah wawancara lain dengan saluran berbasis di Pakistan, juru bicara Taliban lainnya, Zabiullah Mujahid mendesak Pakistan dan India duduk bersama untuk mencari solusi atas persoalan tersebut. Sahen mengatakan kepada BBC Taliban tidak memiliki kebijakan untuk meluncurkan operasi bersenjata terhadap negara manapun. Pernyataan Sahen ini muncul bersamaan ketika India meningkatkan perhatiannya terkait minoritas agama Hindu dan agama Sikh Afghanistan di bawah Taliban, dan ada perhatian yang meningkat terkait kejahatan berbasis kebencian terhadap Muslim sejak 2014 di bawah pemerintahan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Dengan Afghanistan dikuasai Taliban, banyak orang di India khawatir bagian kelompok itu sekarang dapat mengarahkan pandangan mereka ke Jammu dan Kashmir yang dikelola India, yang didorong elemen-elemen anti-India di Pakistan. Dalam klip debat TV yang beredar luas, pemimpin PTI yang berkuasa di Pakistan Nelam Irshad Sheikh mengatakan, Taliban telah mengatakan mereka bersama kami dan mereka akan membantu kami dalam membebaskan Muslim yang ada di Kashmir.